Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi terkait harapan matematika atau yang lebih dikenal dengan ekspektasi atau disimbolkan dengan EX. Atau ekspektasi X. Distribusi probabilitas atau sebaran peluang memiliki berbagai sifat atau karakteristik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu distribusi atau sebaran. Karakteristik yang biasa digunakan antara lain adalah rata-rata hitung, dan sebetulnya dalam statistika rata-rata hitung ini disebut sebagai harapan matematis atau bisa disetarakan dengan harapan matematis atau nilai harapan, dan juga variansi, diikuti dengan penghitungan variansi. Harapan matematis ini menentukan tendensi sentral dari distribusi probabilitas atau sebaran peluang. Dan kita sering menjumpai data pengamatan yang memuat peubah acak tidak tunggal, misalnya X dan Y peubah acak, maka nilai harapan dinyatakan dengan EX, EY, dan gabungannya adalah EXY atau ekspektasi X, Y. Variansi dari X dan Y dinyatakan dengan sigma kuadrat X dan sigma kuadrat Y. Ini catatan dibaca sigma ya. Yang ini juga sigma. Dan kovariansi dari peubah acak X dan Y dinyatakan dengan sigma XY. Ini merupakan kovariansi atau varians gabungannya. Ini adalah kovariansi ya. Kovarians. Kita bahas tentang rata-rata peubah acak. Rata-rata peubah acak X atau rata-rata distribusi peluang X ditulis dengan mu atau mu X, dan dalam statistik rata-rata ini disebut harapan matematik atau nilai harapan dari peubah acak X. Dinyatakan sebagai EX. Rata-rata atau nilai harapan dari peubah acak X ini menggambarkan letak pusat distribusi probabilitas. Contoh, suatu percobaan dua uang logam yang dilantunkan 16 kali. Jika X menyatakan banyaknya sisi muka yang muncul per lantunan, maka X dapat berharga 0, 1, dan 2. Misalkan percobaan itu masing-masing menghasilkan sebanyak 4, 7, dan 5 kali, maka rata-rata banyaknya sisi muka per lantunan adalah ekspektasi X 0 dikali 4 plus 1 dikali 7 plus 2 dikali 5 sama per 16 sama dengan 1,06. EX tersebut adalah rata-rata dan tidak perlu menyatakan hasil yang muncul dalam percobaannya. Dan rata-rata ini yang disebut rata-rata peubah acak X atau rata-rata distribusi probabilitas X, dan juga banyak yang menyebutnya harapan matematik atau nilai harapan dari peubah acak X. Jika X suatu peubah acak dengan fungsi probabilitas fx, maka nilai harapan atau rata-rata peubah acak X adalah mu sama dengan EX sama dengan sigma X dikali fx jika X-nya diskrit, dan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali fx dx jika X-nya kontinu. Contoh, carilah nilai harapan banyaknya statistikawan yang duduk dalam panitia adalah 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 statistikawan dan 3 insinyur. Misalkan X sama dengan banyak statistikawan dalam panitia, maka X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan fungsi probabilitasnya dinyatakan sebagai fx sama dengan kombinasi X dari 4 dikali kombinasi 3 min X dari 3 dan kombinasi
per kombinasi 3 dari 7 dengan X-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Dan dari perhitungan diperoleh F0 sama dengan 1/35, F1 sama dengan 12/35, F2 sama dengan 18/35, dan F3-nya 4/35. Khusus untuk slide ini, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas terkait bagaimana kita menghitung Fx atau distribusi peluang atau sebaran peluang atau distribusi probabilitas dari kasus seperti ini. Kalau di contoh sebelumnya pada pertemuan offline kita bahas tentang bagaimana kita menghitung Fx dengan X-nya itu terbelinya PC rusak dari sebuah toko ya. Semoga Anda semua masih ingat. Nah, seperti itu cara menghitung ini sehingga diperolehlah F0, F1, F2, F3-nya, dan kita bisa membuat tabel distribusi probabilitas X-nya sebagai berikut. Untuk X sama dengan 0, maka Fx-nya 1/35. Untuk X sama dengan 1, maka Fx-nya 12/35, dan seterusnya. Jadi, nilai harapan atau rata-rata banyaknya statistikawan yang duduk dalam kepanitiaan adalah mu sama dengan EX sama dengan sigma X dikali Fx sama dengan 0 dikali 1/35 plus 1 dikali 12/35 plus 2 dikali 18/35 plus 3 dikali 4/35 sama dengan 12/7 sama dengan 1,7. Jadi untuk mu itu tidak ada catatan kalau sigma Fx kan maksimal 1 ya. Kalau mu tidak ada batasannya, bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Seperti contoh ini 1,7 ya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Hitunglah harapan umur dari bohlam lampu jika diketahui bahwa X peubah acak yang menyatakan umur dalam jam dari bohlam lampu yang dinyatakan dalam bentuk berikut, Fx sama dengan 20.000 per X pangkat 3 untuk X-nya lebih dari 100, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Dan menurut definisi mu sama dengan ekspektasi X, untuk continue kita hitung integral 100 hingga tak hingga X dikali 20.000 per X pangkat 3 dx sama dengan integral 100 sampai tak hingga 20.000 per X kuadrat, karena ini sudah dicoret X-nya 1 ya, Anda semua, dx sama dengan min 20.000 per X dengan batas bawah 100, batas atasnya tak hingga, maka diperolehlah hasilnya 200. Jadi, bohlam lampu tersebut dapat diharapkan atau rata-rata berumur 200 jam. Jadi bohlam lampu tersebut dapat diharapkan untuk terus menyala dan tidak rusak hingga berumur sampai 200 jam. Oke, teorema 4.1, jika X suatu peubah acak dengan fungsi probabilitas Fx, maka nilai harapan peubah acak Gx adalah mu Gx sama dengan ekspektasi Gx sama dengan sigma Gx Fx, Gx dikali Fx jika X-nya diskrit, dan integral min tak hingga sampai tak hingga Gx dikali Fx jika X-nya kontinu. Contoh, jika X menyatakan banyaknya mobil yang datang di tempat pencuci mobil setiap hari antara jam 13.00 hingga 14.00, mempunyai distribusi probabilitas seperti pada tabel di bawah ini. Jika X sama dengan 4, maka Fx-nya 1/12. Jika X sama dengan 5, Fx-nya 1/12. Jika X sama dengan 6, Fx-nya 1/4. Jika X sama dengan 7, Fx-nya 1/4 juga. Jika X 8 dan 9, maka Fx-nya 1/6. Jika diketahui bahwa Gx sama dengan 2x-1 menyatakan upah para karyawan yang dibayar perusahaan pada jam tersebut dalam ribuan rupiah, maka tentukanlah pendapatan yang diharapkan karyawan perusahaan tersebut. Jawab, mu Gx sama dengan ekspektasi Gx sama dengan ekspektasi 2x-1 sama dengan, kita masukkan ke rumus ya. Tadi kan kalau ekspektasi X itu kan sigma X dikali Fx. Saya ingat kembali, ekspektasi X
Nah, sekarang kan X-nya kita ganti menjadi 2X min 1. Maka kita masukkan saja ke rumus, kita ganti X-nya. Ini kan, maaf, sigma ya. Sigma X dikali Fx. Oke, maka ketika ekspektasi yang dicari adalah ekspektasi 2X min 1, tinggal diganti X-nya jadi 2X min 1 sama dengan 2X min 1 dikali Fx. Maka diperolehlah 7 dikali 1/12 plus 9 dikali 1/12 kali plus 11 dan seterusnya, diperolehlah 12,67, dan ekspektasi penerimaan upah para karyawan adalah 12,67 rupiah dalam ribuan rupiah. Contoh berikutnya, jika X suatu peubah acak dengan fungsi densitas peluang atau fungsi padat probabilitas, Fx sama dengan X kuadrat per 3 untuk X lebih dari min 1 kurang dari 2, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Maka hitung nilai harapan Gx sama dengan 4X plus 3. Langsung saja kita ganti, ekspektasi 4X plus 3 sama dengan integral min 1 sampai 2, 4X plus 3 dikali X kuadrat per 3 dx. Sama dengan sepertiga integral min 1 sampai 2, 4X pangkat 3 plus 3X kuadrat dx sama dengan 8. Definisi 4.2, jika X dan Y peubah acak dengan fungsi probabilitas gabungan Fx, Y, maka nilai harapan peubah acak Gx, Y adalah 1 untuk X dan Y diskrit mu Gx, Y sama dengan ekspektasi Gx, Y sama dengan sigma X, sigma Y, Gx, Y, Fx, Y. Ini untuk gabungannya ya. Dan untuk X dan Y kontinu, kita ganti dengan integral. Integral min tak hingga sampai tak hingga, integral lipat 2, Gx, Y kali Fx, Y dx dy. Contoh, jika X dan Y suatu peubah acak dengan distribusi peluang gabungan seperti tabel berikut ini, distribusi peluang gabungan X dan Y, Fx, Y-nya Y 012, X-nya 012, ini distribusi peluangnya sedikit lebih rumit atau di pengembangan dari tabel distribusi peluang yang kita telah pelajari untuk X pada slide sebelumnya. Maka hitung nilai harapan Gx, Y jika diketahui distribusi peluangnya seperti tabel ini ya, Anda semua. Maka cara menghitungnya adalah mu Gx, Y sama dengan ekspektasi Gx, Y sama dengan ekspektasi XY atau ekspektasi gabungan sama dengan sigma X dikali Y dikali Fx, Y. Maka diperolehlah seperti ini. Sama dengan F1,1 sama dengan 3/14. Contoh berikutnya, hitung nilai harapan Y per X untuk fungsi padat peluang Fx, Y sama dengan X dikali 1 plus 3Y kuadrat per 4 untuk X lebih dari 0 kurang dari 2 dan Y-nya lebih dari 0 kurang dari 1, dan Fx, Y sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Y per X sama dengan integral Y sama dengan 0 sampai 2, integral X sama dengan 0 sampai, integral Y sama dengan 0 sampai 1, integral X sama dengan 0 sampai 2, Y per X dikali X dikali 1 plus 3Y kuadrat per 4 dx dy. Maka diperolehlah hasilnya 5/8. Jika dalam definisi 4.2 Gx, Y-nya sama dengan X, maka ekspektasi X itu rumusnya sigma X dikali Fx, Y sama dengan sigma X kali Gx jika X-nya diskrit, dan ekspektasi X sama dengan integral integral lipat 2 minta hingga sampai tak hingga X dikali Fx, Y dx dy sama dengan integral minta hingga sampai tak hingga X dikali Gx dx jika X kontinu,
dan ekspektasi Y-nya tinggal diganti dengan Y ya, yang untuk rumus X tadi, di mana GX distribusi marginal X dan HY distribusi marginal Y. Selanjutnya variansi dan kovariansi. Variansi peubah acak X yang akan dibahas sangat berguna dalam memberikan gambaran mengenai keragaman pengamatan di sekitar nilai rata-ratanya, dan variansi dari peubah acak X diberi notasi var X atau akar positif dari variansi, sigma disebut simpangan baku X. Definisi 4.3, jika X suatu peubah acak dengan fungsi peluang fx dengan rata-rata mu, maka variansi X adalah sigma kuadrat. Sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X min mu kuadrat dikuadratkan sama dengan sigma X min mu kuadrat, X min mu dikuadratkan dikali fx jika X yang diskrit, dan integral dan ekspektasi X min mu dikuadratkan atau sigma kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X min mu dikuadratkan dikali fx dx jika X-nya kontinu. Teorema 4.2 bisa dibaca sendiri nanti, materinya nanti akan di-share di LMS. Variansi peubah acak X adalah sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat, dengan bukti dapat dibaca pada slide ini. Selanjutnya, teorema 4.3, jika X suatu peubah acak dengan fungsi peluang fx, maka variansi peubah acak Gx adalah, untuk kasus diskrit itu sigma kuadrat Gx sama dengan ekspektasi Gx min mu Gx dikuadratkan sama dengan sigma Gx min mu Gx dikuadratkan dikali fx. Dan untuk kasus kontinu, sigma kuadrat Gx sama dengan ekspektasi Gx min mu Gx dikuadratkan sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Gx sama dengan Gx min mu Gx dikuadratkan dikali fx. Buktinya dapat digunakan teorema 4.1 dan definisi 4.3. Kemudian definisi 4.4, jika X dan Y peubah acak dengan distribusi probabilitas gabungan fx, y, maka kovariansi X dan Y adalah, untuk kasus X dan Y diskrit, sigma XY sama dengan ekspektasi X min mu X dikali Y min mu Y, sigma X sigma Y, X min mu X Y min mu Y, F dikali fx, y dikali dengan fungsi gabungannya. Untuk kasus X dan Y kontinu, sigma XY sama dengan ekspektasi X min mu X dikali Y min mu Y sama dengan integral integral lipat 2 min tak hingga sampai tak hingga X min mu X dikali Y min mu Y dikali fx, y dx dy. Teorema 4.4, kovariansi dua peubah acak X dan Y dengan rata-rata mu X dan mu Y diberikan rumus sigma XY sama dengan ekspektasi XY min mu X mu Y, dan buktinya dapat dibaca sendiri. Untuk mata kuliah statistika probabilitas, bukti ini untuk UDK saja ya, untuk diketahui. Namun kalau mata kuliah statistika matematika, mahasiswa harus mampu membuktikan rumus. Untuk statistika probabilitas cukup UDK untuk diketahui saja, dan lebih soal-soalnya lebih ke penerapannya. Ini bisa nanti dibaca lagi di materi yang telah di-share di LMS. Oke, kita masuk ke contoh. Berikut ini peubah acak X menyatakan banyaknya bagian yang cacat dari suatu mesin jika 3 suku cadang disampling dari rantai produksi dan diuji. Kemudian hitung variansinya pada tabel di bawah ini. Distribusi probabilitas X-nya, X sama dengan 0 itu fx-nya 0,51, X sama dengan 1, fx-nya 0,38, X sama dengan 2, fx-nya 0,10, dan X sama dengan 3, fx-nya 0,01. Mu sama dengan ekspektasi X sama dengan 0 dikali 0,51 plus 1 dikali 0,38 plus 2 dikali 0,10 plus 3 dikali 0,01 sama dengan 0,61. Kita hitung ekspektasi X kuadratnya sama dengan 0 kuadrat dikali 0,51 plus 1 kuadrat dikali 0,38 dan seterusnya, diperolehlah 0,87, sehingga var X-nya adalah ekspektasi X kuadrat min ekspektasi X dikuadratkan sama dengan 0,87 dikurangi 0,61 dikuadratkan sama dengan 0,4979. Jadi, banyaknya bagian yang cacat dari suatu mesin mempunyai variansi sebesar 0,4979.
Contoh berikutnya, permintaan mingguan Coca-Cola dalam liter pada jaringan pemasaran daerah merupakan peubah acak yang dapat dinyatakan dalam bentuk berikut, Fx sama dengan 2x min 1 untuk X-nya lebih dari 1 kurang dari 2, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Kemudian yang ditanyakan adalah rata-rata dan variansinya, diperolehlah dengan rumus seperti di atas, mu sama dengan 5/3 dan ekspektasi X kuadratnya 17/6 dihitunglah sigma kuadratnya sama dengan 17/6 dikurangi 5/3 dikuadratkan sama dengan 1/18. Jadi rata-ratanya adalah 5/3 dan variansinya 1/18. Cukup mudah dimengerti ya. Kemudian contoh berikutnya, hitung variansi Gx sama dengan 2x plus 3 jika peubah acak dengan distribusi probabilitas Y dan FY, Y0 itu FY-nya 1/4 dan seterusnya, Y sama dengan 3, FY-nya 1/8. Nah, untuk menjawabnya kita hitung dulu rata-rata peubah acak 2x plus 3, mu 2x plus 3 sama dengan ekspektasi 2x plus 3 hasilnya 6, dan menggunakan teorema 4.3 pada kasus ini, maka diperolehlah sigma kuadrat 2x plus 3 sama dengan ekspektasi 2x plus 3 min mu 2x plus 3 dikuadratkan sama dengan diperolehlah hasilnya 4 ya. Kemudian contoh 4.11, jika X peubah acak dengan fungsi probabilitas seperti contoh 4.5, maka cari variansi peubah acak Gx sama dengan 4x plus 3. Maka diperolehlah 4x plus 3 sama dengan 8. Menggunakan teorema 4.3, diperolehlah sigma kuadrat 4x plus 3 adalah 51/5. Jadi variasi peubah acak Gx sama dengan 4x plus 3 adalah 51/5. Contoh berikutnya, jika peubah acak X dan Y diberikan pada seperti pada contoh 4.6 dengan distribusi probabilitas gabungan pada tabel 4.1, maka carilah kovariansi dari X dan Y. Ekspektasi XY atau kovariansi ekspektasi XY sama dengan 3/14 dan kita peroleh mu X sama dengan 3/4, mu Y-nya 1/2, sehingga diperoleh kovariansi dari X dan Y adalah sigma XY sama dengan ekspektasi gabungan X dan Y dikurangi mu X, mu Y, sama dengan 3/14 min 3/4 dikali setengah, diperolehlah hasilnya min 9/56. Kalau covariance itu bisa bernilai negatif, namun untuk variance itu tidak dapat bernilai negatif ya, karena dalam bentuk kuadrat. Contoh berikutnya, jika peubah acak X dan Y dengan fungsi padat gabungan diberikan Fx, Y sama dengan 8xy, untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan X, dan Fx, Y 0 sama dengan 0 untuk X dan Y yang lainnya, maka carilah kovariansi dari X dan Y. Dari contoh 3.10 diperoleh Gx sama dengan 4x pangkat 3. Untuk X-nya lebih dari 0 kurang dari 1 dan HY sama dengan 4Y dikali 1 min Y kuadrat. Untuk Y lebih dari 0 kurang dari 1 dan dapat dinyatakan sebagai Gx sama dengan 4x pangkat 3 untuk X yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, Gx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Dan HY sama dengan 4Y dikali 1 min Y kuadrat untuk Y lebih dari 0 kurang dari 1 dan HY sama dengan 0 untuk X yang lain. Fungsi padat gabungan di atas diperoleh mu X sama dengan ekspektasi X integral 0 sampai 1 4x pangkat 4 dx sama dengan 4/5, mu Y sama dengan ekspektasi Y sama dengan integral 0 sampai 1 4Y kuadrat dikali 1 min Y kuadrat dy sama dengan 8/15, dan ekspektasi gabungan XY integral 0 sampai 1 integral Y sampai 1, 8x kuadrat, Y kuadrat, dx dy sama dengan 4/9. Jadi kovariansi dari X dan Y, sigma XY, sama dengan ekspektasi XY min mu X mu Y, sama dengan 4/9 min 4/5 dikali 8/15. Jika ada ketemu seperti ini, selesaikan dulu perkalian ya. Maka diperolehlah
kovariansi sama dengan 4/225. Baik, demikian pertemuan kali ini yang membahas tentang ekspektasi. Jika terdapat pertanyaan, silahkan di WA Group, atau boleh japri juga, tapi disarankan WA Group agar teman-temannya yang lain dapat menyimak. Demikian, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.